Halo teman-teman, saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah, teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan semata-mata buat orang-orang yang lagi sekolah ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, kita bakal bahas apa bedanya wabah, endemik, sampai pandemik itu seperti apa. Dan kita bakal tentu saja ngebahas situasi sekarang ini masuknya kemana, ke wabah, ke endemik, atau ke pandemik kah? Tentu saja itu masih tentang sekitar COVID-19 ya. Ketika kita sudah tahu ini kategorinya ke yang mana, kita akan bisa mensiasatinya dengan apa coba? Yang pemerintah bilang itu new normal. Nah, dalam hal ini WHO sudah menyatakan bahwa COVID-19 merupakan sebuah pandemi. Nah, bedanya apa sih sama wabah? Bedanya apa sih sama epidemi? Kita mulai dari wabah dulu, karena this is the simplest one ya. Wabah itu kecil tapi luar biasa. Ya, di sini kita bisa lihat menelusuri penyakit-penyakit sepanjang waktu, wilayah geografis, segala macam. Dalam hal ini, sebuah wabah kasusnya terlihat meski kecil dibandingkan dengan jumlah normal. Kayak misalnya kalau kita ingat wabah diare, misalnya wabah demam berdarah, nah itu masuknya wabah. Kecil tapi luar biasa. Luar biasanya dalam hal ini nyebar-nyebar juga, cuman nggak mendunia. Kita masuk ke epidemik. Epidemik adalah wabah juga, tapi spreadernya itu lebih jauh lagi, penyebarannya itu lebih jauh. Contohnya di sini COVID-19 yang terjadi di Wuhan. Dia memang menyebar di kota Wuhan, tapi penyebarannya itu sampai keluar-luarnya. Jadi secara geografis itu lebih luas ketimbang wabah. Nah, kalau pandemik itu di atas endemik. Masih wabah-wabah juga, tapi skopnya lebih luas. Yang sekarang kita lagi hadapi adalah pandemi. Makanya WHO itu mengkonfirmasi bahwa COVID-19 ini adalah pandemi. Karena jangkauannya, jangkauan, lu kira jaringan apa? Jangkauannya itu lebih luas, internasional, seluruh dunia. Dalam pengertian yang lebih klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah, nah itu dia adalah pandemi. Dalam menghadapi pandemi yang mengerikan ini, sebenarnya kalau mengerikan atau tidak mengerikannya balik lagi seperti yang kita bahas di video sebelumnya, bagaimana orang memaknai ini. Cuman kita seragamkan aja deh, ini adalah sebuah pandemi karena udah dikonfirmasi sama WHO, dan pemerintah juga sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah pandemi yang memang harus kita hadapi bersama-sama. Langkah-langkah pemerintah dalam hal ini, mereka menggandeng badan yang berkaitan dengan bencana. Dalam hal ini adalah BNPB yang masih diketuai oleh Pak Doni Monardo. Pemerintah menggandeng BNPB bertujuan untuk bagaimana caranya memutus mata rantai, tentu saja mata rantai COVID-19 ini sendiri. Nah, kemudian pemerintah juga membuat kebijakan yang banyak banget, yang pada akhirnya kebijakan itu menelurkan anggaran yang luar biasa. Kalau saya nggak salah sampai 600 triliun, gila itu duit semua, banyak banget. Kemudian poin yang selanjutnya, pemerintah juga membuat tim komunikasi kesehatan. Nih keren banget nih, karena pemerintah menggandeng dokter yang cantik banget, Mbak Risa. Mbak Risa kayak kenal aja. Nah, dokter Risa ini menjadi apa? Tim komunikasi kesehatan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah menyampaikan pesan-pesan mengenai kesehatan kepada masyarakat supaya bisa lebih didengar. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan cara hidup new normal. Nah, ini new normal ini adalah kata-kata yang sering kita dengar. Pemerintah menggandeng media konvensional maupun media-media baru. Media konvensional itu kayak TV, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya. Media baru ya, internet. New normal itu sendiri apa sih? New normal berarti nggak normal dong. Ya, kalau kata orang bahasa sih, new normal itu bukan berarti normal, memang tidak normal, kebiasaan baru. Makanya new normal ini kalau pemerintah Jabar mengganti kata-kata new normal menjadi AKB, adaptasi kebiasaan baru.
Jadi mereka tidak menggunakan kata-kata new normal supaya ini adalah sesuatu yang normal kita lakukan dalam keseharian, bukan hal yang aneh. Nah, maksud dari new normal ini sendiri adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang apa saja, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Kalau misalnya teman-teman perhatikan flashback ke beberapa bulan ke belakang, yang namanya sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor ekonomi itu semuanya runtuh. Kita bisa lihat yang pertama nih, sektor kesehatan. Kita semua percaya bahwa kesehatan adalah nomor satu. Nah, sekarang itu orang-orang yakin bahwa kesehatan nggak bisa dibeli. Makanya kalau teman-teman inget nih, sampai sekarang kalau pagi-pagi tuh orang pada berjemur semua, karena mereka meyakini vitamin yang berasal dari sinar matahari itu bisa meningkatkan imunitas. Bahkan mengenai peningkatan imunitas nih ya, yang namanya toko sepeda itu sekarang gila, ngantrinya luar biasa. Orang-orang tuh udah pada beralih ke sepeda. Karena apa? Mereka ingin membiasakan diri kemana-mana pakai sepeda, gunanya untuk meningkatkan imunitas. Ya, kemudian sektor yang selanjutnya selain kesehatan itu ekonomi. Kita bisa lihat dari sektor ekonomi ini semuanya runtuh. Mau punya bisnis apapun, ketika kita kena yang namanya pandemi corona ini atau COVID-19 ini, semuanya runtuh. Ya, ada yang sampai kolaps, ada yang berkurang. Pokoknya semuanya mengalami degradasi yang luar biasa. Bahkan kita nih di Indonesia ini terbiasa dengan THR ya, atau tunjangan hari raya. Kemarin nih COVID-19 ini melanda dunia, termasuk Indonesia itu ketika bulan puasa. Puasa yang ngobrol sama beberapa karyawan, mereka itu banyak yang ngomong sama saya bahwa mereka dirumahkan. Dirumahkan itu kata-kata yang halus banget. Padahal aslinya itu dirumahkan tuh artinya apa? Dipecat. Dibalikin ke rumah, lu pulang ke rumah gitu, nggak balik lagi gawe, yang nggak dapat duit, nggak dapat gaji. Saya ini ngobrol dengan dua sisi ya, bukan hanya karyawannya saja, tapi para pemilik perusahaan. Mereka bilang sama saya nih dua sisi ya. Yang satu yang punya perusahaan ngomong gini, gimana kita bisa bayar Tih? Kita buat ngehidupin perusahaan aja nggak bisa, apalagi ngasih THR. Ini dari sisi pengusaha. Kemudian dari sisi karyawan, dasar perusahaan, ya, kasar banget ngomongnya. Kita udah gawe puluhan tahun nggak dikasih THR tahun ini. Itu dari sektor ekonomi semuanya runtuh. Mall mau seramai apapun tutup. Ya. Boleh deh teman-teman share sama saya mana aja perusahaan yang malah bangkit ketika dikasih wabah kayak gini, bukan wabah ya, pandemik kayak gini. Nah, kemudian tadi dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial. Ya. Bukan berarti dengan COVID-19 ini kita tidak berkomunikasi. Kita tetap berkomunikasi tapi secara virtual kayak gini. Tapi apakah komunikasi virtual begini bisa menggantikan komunikasi langsung? Enggak. Yang namanya sentuhan hilang. Yang namanya bau-bauan hilang. Ya, yang main itu cuma imajinasi kita saja. Ya, teman-teman mungkin punya dalam pikiran teman-teman kayak misalnya gini. Kalau ke rumah ini aromanya begini. Kalau ke restoran Padang aromanya begini. Kalau ke restoran Sunda aromanya begini. Bahkan teman-teman pasti mengenali bau dari rekan-rekan kita. Kita hafal. Ini baunya si teman saya nih Karput nih, baunya kayak gini. Baunya Ibam nih kayak gini. Itu nggak bisa digantikan oleh komunikasi virtual. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin bisa digantikan oleh komunikasi virtual seperti ini. Hilang semuanya. Katanya diganti sama pesan makanan tinggal pakai GoPip ya itu. Apa sampai aroma makanan itu ke hidung teman-teman? Kan enggak, yang main cuma imajinasi. Makanya new normal ini dipilih atau dijadikan sebuah solusi untuk menghidupkan itu lagi. Ya sosialnya, ya ekonominya, ya kesehatannya, supaya hidup lagi semuanya. Karena banyak banget analisa-analisa dari para ahli ekonomi yang bilang COVID-19 ini efek ekonominya itu lebih edan, lebih parah ketimbang krisis moneter yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Gimana, udah pada ngerti kan? Semoga teman-teman masih penasaran. Jangan pernah lupa untuk
Isi kolom komentar di bawah, like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!